Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawana etang manggala muttamang. Kalena dhamma sakaca etang manggala muttamang. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ibu, Bapak Guru, SD, SMP, SMA Bodhidharma yang saya hormati, saudara-saudari, para siswa-siswi SD, SMP, SMA Bodhidharma, para upasaka, upasika yang berbahagia. Setelah kita bersama-sama melakukan puja tantrayana dengan melantunkan mantra-mantra dan dilanjutkan dengan meditasi, semoga kondisi pikiran kita, kondisi batin kita pada saat ini dalam keadaan tenang dan damai. Kondisi batin yang tenang dan damai inilah mari kita gunakan untuk bersama-sama belajar Dhamma, melakukan Dhamma Sawana. Saudara-saudari melakukan Dhamma Sawana, saya akan melakukan Dhamma Desana. Saya akan menyampaikan khotbah Dhamma dan saudara-saudari melakukan belajar Dhamma dengan mendengarkan Dhamma atau Dhamma Sawana. Ibu, Bapak Guru, saudara-saudari, para upasaka upasika yang berbahagia, sungguh pada hari ini kita patut bersyukur dan bersukacita karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih belum berakhir, tetapi satu hal yang harus kita syukurin bahwa hingga saat ini kita masih memperoleh kesempatan untuk memetik buah karma baik berupa kehidupan, kesehatan, dan kebahagiaan. Sehingga pada siang hari ini, di hari Sabtu yang kebanyakan di Kota Batam cuacanya cerah, cukup panas, kita masih berkesempatan untuk kembali menambah kebajikan kita dengan mengikuti puja bakti rutin yang diadakan oleh Sekolah Bodhidharma. Ibu, Bapak, saudara-saudari, para upasaka upasika, untuk Dhamma Desana pada saat ini temanya adalah jalan-jalan untuk menggapai surga. Tuh kan, senang ya. Kalau yang namanya jalan-jalan itu pasti menyenangkan. Karena apa? Terbukti kan, setiap kita libur, pasti kita jalan-jalan. Karena memang jalan-jalan itu identik dengan hal yang menyenangkan. Biasanya jalan-jalan itu dilakukan dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat wisata. Saya yakin bahwa kita semua, saudara-saudari, pasti sangat bahagia setiap melakukan
suatu perjalanan, apalagi konteksnya adalah liburan. Nah, tetapi saudara-saudari, dalam agama Buddha ada jalan-jalan yang tidak sembarang jalan-jalan. Artinya, jalan-jalan ini penuh dengan berkah, bahkan pahalanya sangat besar. Manfaatnya sangat besar, yakni jalan-jalan yang akan dilakukan ini bisa memberikan pahala bagi kita yang melakukan, memperoleh surga setelah nanti kita meninggal dunia. Meskipun sebenarnya surga itu juga tidak harus kita rasakan setelah kita meninggal dunia. Sekarang ini pun kita bisa merealisasikan surga. Kenapa? Karena surga itu sesungguhnya adalah kondisi pikiran yang gembira. Kondisi pikiran yang bahagia. Pada saat kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, itu sebenarnya kondisi pikiran kita dalam keadaan seperti di surga. Kita punya harapan, kemudian harapan kita tercapai, itu juga akan membuat hati kita bahagia, itulah surga. Anak sekolah, rajin belajar, ini lagi masa ujian, kemudian pada saat ujian, ternyata kalian bisa mengerjakan semua soalnya dengan mudah, itu pun sudah surga, itu pun sudah bahagia. Apalagi nanti ketika kertas ujiannya dibagi, kemudian nilainya sempurna, kembali kalian akan merasakan kebahagiaan, itu surga. Kemudian pada saat penerimaan rapot, misalnya nilainya bagus-bagus, semua dapat nilai yang sempurna, 100, 98, 90 misalnya paling rendah. Apa yang dirasakan? Bahagia. Itulah sebenarnya surga. Saudara-saudari, para upasaka, upasika, para pelajar yang hebat, yang luar biasa, jalan-jalan untuk menggapai surga ini dikotbahkan oleh guru agung kita, Sang Buddha Gautama, yaitu pada Mahaparinibbana Sutta. Mahaparinibbana Sutta itu adalah khotbah Sang Buddha pada saat menjelang parinibbana. Guru agung kita, Sang Buddha, 3 bulan saat menjelang parinibbana, beliau mengajak Bante Ananda untuk duduk di sebuah pohon, pohonnya ada 2, pohon salah kembar, tepatnya pada saat itu adalah berada di Kusinara. Lalu guru agung kita Sang Buddha menyampaikan kepada Bante Ananda bahwa 3 bulan sejak sekarang, saya akan memasuki parinibbana. Oh, Biku Ananda, ketahuilah bahwa ada tempat-tempat suci dan bersejarah di dalam agama Buddha. Dan jika tempat ini dikunjungi dengan penuh keyakinan dan rasa bakti, maka ia akan memperoleh pahala terlahir di surga setelah meninggal dunia. Nah, ini khotbah adalah disampaikan oleh guru agung kita Sang Buddha Gautama, tepatnya di Kusinara di bawah pohon salah kembar. Lalu pada saat itu Bante Ananda bertanya, Buddha, mengapa Buddha memutuskan untuk parinibbana di tempat ini? Bukankah masih banyak tempat-tempat lain yang lebih bagus, yang lebih indah? Tetapi mengapa Sang Buddha memilih tempat ini untuk parinibbana? Lalu Sang Buddha mengatakan bahwa Sang Buddha memutuskan untuk parinibbana di tempat tersebut karena di tempat tersebut pada masa-masa lampau
pernah ada seorang cakrawati raja dunia yang juga memasuki parinibbana di tempat tersebut. Oleh karena itulah maka Guru Agung kita Sang Buddha Gautama memutuskan untuk parinibbana di tempat tersebut. Kemudian lebih lanjut Sang Buddha membabarkan bahwa terdapat 4 tempat suci yang seyogianya dikunjungi oleh para umat Buddha dengan penuh rasa bakti, dengan penuh keyakinan, maka ia yang mengunjungi tempat-tempat tersebut setelah meninggal dunia akan mendapatkan pahala terlahir di alam surga. Tuh kan? Jadi kita sebagai umat Buddha itu sebenarnya senang. Sebenarnya mudah kalau untuk masuk surga. Untuk terlahir di alam surga. Yaitu bagaimana? Jalan-jalan saja, tapi jalan-jalannya tidak sembarang jalan-jalan. Ke 4 tempat suci dan di situ ada syarat utamanya. Jadi bukan hanya jalan-jalan ke 4 tempat suci itu kemudian pulang, nunggu sampai kita akhir hayat kita meninggal dunia nanti udah tua, lalu kemudian masuk surga. Bukan itu. Di sana ada kata kunci, yaitu berkunjung ke tempat suci dengan penuh rasa bakti dan keyakinan. Artinya, ketika kita nanti berkunjung ke tempat-tempat suci tersebut, maka tidak hanya sekedar kunjung, tidak hanya sekedar jalan-jalan, tetapi kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di tempat-tempat tersebut. Penuh rasa bakti, kemudian penuh keyakinan, penuh rasa syukur, bangga. Kita bisa melihat tempat-tempat suci yang sangat bersejarah bagi agama Buddha. Nah, apa saja 4 tempat suci tersebut? Yang pertama adalah Taman Lumbini. Mengapa Taman Lumbini menjadi salah satu tempat suci dan bersejarah di dalam agama Buddha? Karena Taman Lumbini adalah merupakan tempat lahirnya Bodhisattva Siddhartha, yang kemudian beliau pergi meninggalkan istana pada saat berusia 29 tahun. Beliau pergi meninggalkan istana. Yang pertama beliau bertapa di hutan Uruvela. Pasti saudara-saudari, para siswa-siswi Bodhidharma yang luar biasa ini masih ingat bahwa Pangeran Siddhartha pertama kali bertapa di hutan Uruvela selama 6 tahun. 6 tahun ya, jadi setara dengan anak-anak SD sekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. 6 tahun dihabiskan oleh Pangeran Siddhartha untuk bertapa di hutan Uruvela dengan cara bertapa menyiksa diri. Lalu apakah setelah bertapa 6 tahun itu kemudian Pangeran Siddhartha berhasil mencapai apa yang dicita-citakan? Belum. Tapi justru dengan bertapa 6 tahun sengsara menyiksa diri itu justru hampir kematian yang didapat oleh Pangeran Siddhartha. Pada saat itu kemudian lewatlah serombongan penari ronggeng yang menyanyikan sebuah lagu, dan bunyi syair lagu itu mampu mengena, menyadarkan pertapa Siddhartha. Akhirnya setelah sadar bahwa menyiksa diri itu adalah cara yang keliru, cara yang salah, maka kemudian pertapa Siddhartha beralih dari hutan Uruvela, pergilah ke hutan Bodhgaya.
Di hutan Bodhgaya, Pertapa Siddhartha kembali bertapa, tetapi dengan pola pertapaan yang berbeda. Kalau dulu ketika di hutan Urwela, Pertapa Siddhartha bertapa dengan cara menyiksa diri, tapi kemudian di hutan Gaya, Pertapa Siddhartha bertapa dengan cara jalan tengah, yakni tidak makan setelah lewat tengah hari. Tradisi inilah yang hingga sekarang dilestarikan, diamalkan oleh para anggota sangga. Oleh karena itu, kalau kita semua saudara-saudari melihat, para biku itu setelah lewat jam 12 kok nggak makan ya? Yaitu karena para biku menjalankan tradisi seperti pertapaan yang dilakukan oleh Pertapa Siddhartha. Jadi itu termasuk salah satu sila yang harus dijalankan oleh para bante, ya, para biku, bahwa beliau-beliau telah mengambil sila, Patimokkha sila. Salah satunya adalah menghindari makan di waktu yang tidak tepat atau tidak makan setelah lewat tengah hari. Nah, saudara-saudari, kita juga sebagai umat Buddha, perumah tangga, para upasaka-upasika, hal ini juga sering kita praktekkan, yaitu setiap hari uposatha. Kita belajar menjalankan atasila. Salah satu pelaksanaan dari atasila tersebut adalah tidak makan setelah lewat jam 12 atau setelah lewat tengah hari. Nah, kapan saja hari uposatha itu? Yaitu setiap tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, dan tanggal 23 kalender lunar. 2 hari yang lalu kita baru melewati hari uposatha Capngo, tanggal 15. Ayo, kemarin ada enggak yang atas sila tidak makan setelah lewat tengah hari? Atau kadang-kadang juga pelaksanaan atasila ini dijalankan dengan makan makanan vegetarian, VG, setiap hari-hari uposatha. Itu juga merupakan bentuk-bentuk latihan dari menjalankan atasila. Nah, itulah Taman Lumbini dijadikan sebagai tempat tujuan jalan-jalan yang bermanfaat, yang bermakna tinggi, yang mengandung berkah yang mulia di dalam agama Buddha. Taman Lumbini. Kemudian yang kedua adalah hutan Gaya. Hutan Gaya dijadikan sebagai tempat suci bersejarah bagi agama Buddha. Hutan Gaya adalah sebuah tempat di mana Pertapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Itulah makanya hutan Gaya dijadikan sebagai tempat tujuan, tempat suci, tempat bersejarah bagi agama Buddha. Kemudian yang ketiga, tempat suci bersejarah dalam agama Buddha itu adalah Taman Rusa Isipatana. Itu sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat Guru Agung kita Sang Buddha mengajarkan dhammanya yang pertama, yang dikenal dengan sebutan Dhammacakkappavattana Sutta. Pada saat itu, Guru Agung kita Sang Buddha mengajarkan dhamma yang pertama kepada 5 pertapa. Panca Waggiya Bhikkhu, yaitu Dia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Pada saat itu, Sang Buddha membabarkan khotbahnya yang kemudian dikenal dengan sebutan Dhammacakkappavattana Sutta. Pemutaran roda dhamma yang pertama, yang berisi tentang Cattari Arya Saccani. Saudara-saudari, para pelajar Bodhidharma pasti tahu Cattari Arya Saccani 4
kebenaran mulia atau 4 kesunyataan mulia yang terdiri dari duka, duka samudaya, duka niroda, maga, duka niroda. Itulah makanya Taman Rusa Isipatana dijadikan sebagai salah satu tempat suci bersejarah dalam agama Buddha. Kemudian yang keempat, tempat suci bersejarah dalam agama Buddha itu adalah Kusinara. Nah, mengapa Kusinara dijadikan tempat suci dalam agama Buddha? Karena di Kusinara inilah Guru Agung kita, Sang Buddha Gotama, mencapai parinibbana. Parinibbana itu adalah meninggal dunianya orang suci. Jadi kalau kita orang biasa, kalau meninggal ya disebut meninggal dunia, gitu saja. Tetapi ada orang-orang tertentu yang sebutan meninggal dunianya itu tidak seperti manusia biasa. Seperti Guru Agung kita, Sang Buddha, meninggal dunianya itu disebut nibbana. Parinibbana artinya adalah nibbana yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para upasaka upasika, itulah 4 tempat suci bersejarah yang menjadi tujuan jalan-jalan bagi kita umat Buddha. Kemudian setelah jalan-jalan itu kita lakukan dengan penuh keyakinan dan penuh rasa bakti, maka nanti setelah kita meninggal dunia akan memperoleh pahala terlahir di alam surga. Enak kan? Enak memang, tetapi ada syaratnya, yaitu dengan penuh keyakinan dan rasa bakti. Artinya, setelah kita pergi, setelah kita berkunjung ke 4 tempat suci dan bersejarah tersebut, hendaknya keyakinan kita, sadar kita, iman kita terhadap agama Buddha harus makin meningkat. Seiring dengan meningkatnya iman kita, seiring dengan kuatnya sadar kita, maka harus dibarengi dengan pikiran yang bersih, ucapan yang baik, dan tindakan yang benar. Itu sesungguhnya yang akan mendorong kita bisa terlahir di alam surga. Kemudian bakti kita juga makin kuat. Bakti kita juga makin rajin. Bakti kita sebagai umat Buddha kepada Guru Agung kita Sang Buddha, kepada Dharma, kepada Sangha, kepada orang tua juga harus makin kuat. Seperti hari ini, hari Sabtu, saudara-saudari dari rumah tetap mengikuti puja bakti yang diadakan oleh sekolah. Nah, ini adalah merupakan salah satu indikator ya bahwa kita, kalian semua yang mengikuti puja bakti ini adalah merupakan wujud dari bakti yang kita dapatkan, teorina yang kita peroleh, teorinya kemudian kita praktekkan. Kita praktekkan. Pada hari ini kita melaksanakan puja bakti dengan versi Tantrayana, baca mantra tadi yang dipimpin oleh Bapak Sastrawadi. Jadi kita ini, saudara-saudari, melakukan puja bakti itu menggunakan beragam tradisi. Ada kalanya kita puja bakti dengan membaca parita, paliwacana, kemudian ada niamking dalam bahasa Mandarin, ada juga niamking dalam bahasa Sanskerta. Kemudian hari ini kita puja bakti dengan membacakan mantra. Tujuannya sama, yaitu sebagai wujud praktek bakti kita terhadap agama Buddha.
Nah, setelah bakti kita bagus, keyakinan kita bagus, maka kita bangun pikiran kita, ucapan kita, perilaku kita. Maka sempurna dan yakinlah pasti setelah nanti kita tua, kemudian meninggal dunia, disitulah kita akan memperoleh alam surga. Nah, tetapi saudara-saudari, kita sebagai umat Buddha, terkhusus yang terlahir di Indonesia, kalau misalnya sampai nanti kita mencapai usia tua dan kita tidak kesampaian untuk pergi, untuk berkunjung ke 4 tempat suci bersejarah tadi, kita terlahir di Indonesia menjadi umat Buddha, ini merupakan suatu keberuntungan yang luar biasa. Apa sebabnya? Pasti saudara-saudari sudah banyak yang tahu. Pasti banyak yang di dalam batinnya sudah menjawab. Sebabnya adalah karena di Indonesia banyak terdapat candi-candi agama Buddha yang juga merupakan tempat tujuan untuk kita melakukan wisata religi. Jadi berkunjung ke candi-candi itu apabila kita lakukan dengan penuh keyakinan, penuh rasa bakti, maka setelah kita tua nanti meninggal dunia, kita juga akan memperoleh alam surga. Nah, kalau mampu, memang itu sangatlah bahagia apabila kita bisa berkunjung ke 4 tempat suci bersejarah itu yang semuanya adalah berada di India. Nah, mungkin kalau sekarang biaya untuk melakukan perjalanan, melakukan kunjungan ke 4 tempat suci bersejarah itu biayanya kurang lebih sekitar 25 jutaan. Itu paket. Ya, biasanya dilakukan selama 2 minggu, kemudian nanti kita dipandu oleh tour guide-nya bagaimana cara beribadahnya di sana, termasuk juga ada baju khususnya. Mungkin saudara-saudari pernah melihat ya, orang yang melakukan kunjungan itu. Nah, berkunjung ke tempat-tempat suci dan bersejarah agama Buddha itu dikenal dengan istilah Dharma Yatra. Jadi ada istilah-istilah kunjungan ke tempat-tempat suci bersejarah itu yang hampir mirip-mirip. Ada Dharma Yatra, kemudian ada ziarah. Mirip tapi itu beda. Kalau Dharma Yatra itu adalah berkunjung ke tempat-tempat suci bersejarah yang berhubungan dengan Dharma, yang berhubungan dengan agama Buddha. Kalau ziarah itu dilakukan untuk berkunjung ke makam-makam para leluhur, makam-makam yang dianggap sakral. Seperti misalnya di Indonesia setiap tanggal 10 November ada Hari Pahlawan. Itu biasanya orang-orang pergi ziarah ke Taman Makam Pahlawan dengan melakukan tabur bunga. Di Batam ada enggak Taman Makam Pahlawan? Ada? Ada di Batam. Di mana? Di Batu Aji. Ya, jadi kita juga berdomisili di Batam ini juga cukup beruntung karena ada Taman Makam Pahlawan. Kemudian di Batam juga banyak terdapat wihara-wihara yang bisa kita jadikan sebagai tempat kunjungan wisata religi. Nah, kemarin sebelum datangnya COVID-19 ya, dari sekolah Bodhidharma kan ada program tuh, study tour ya, itu mengadakan kunjungan ke tempat-tempat ibadah yang ada di Batam.
Nah, itu juga merupakan kunjungan-kunjungan yang mengandung nuansa keagamaan. Jadi kalau kita yang mampu, kalau misalnya liburan nih, kemudian orang tuanya mengajak kalian anak-anak diajak liburan nih misalnya. Kalau misalnya orang tuanya bertanya, liburan kenaikan kelas tahun ini kita mau liburan kemana? Kalian pilih saja. Ke India, Papa, katanya. Ya kan? Ah, ke India. Iya, kenapa? Iya, karena di India ada 4 tempat suci bersejarah bagi agama Buddha. Ya, jadi utamakan dulu kalau yang mampu. Kalau mau liburan, utamakan dulu pergi ke tempat wisata yang mengandung nilai berkah yang mulia, yang berhubungan dengan tempat suci bersejarah di dalam agama kita. Ya, utamakan dulu ke situ. Setelah itu baru mau liburan ke Hong Kong misalnya, ya, mau liburan ke Korea misalnya. Tapi kalau yang mampu utamakan dulu, ya, pergi ke tempat-tempat suci bersejarah itu. Luar biasa. Karena liburan berkunjung ke tempat-tempat suci bersejarah bukan hanya sekedar jalan-jalan, tetapi di situ mengandung pahala yang besar. Karena Guru Agung kita Sang Buddha sudah menyampaikan di dalam Mahaparinibbana Sutta, barang siapa yang melakukan berkunjung ke 4 suci bersejarah dengan penuh keyakinan dan rasa bakti, maka ia setelah meninggal dunia akan memperoleh surga. Jangankan setelah meninggal dunia, waktu masih hidup pun kalau kita jalan-jalan itu sudah bahagia. Artinya surga itu sudah kita gapai. Betul kan? Kalau saudara-saudari liburan sekolah kemudian diajak libur sama orang tuanya, sama papa, sama mama, pasti senang. Tidurnya di hotel, kemudian sementara istirahat, tidak mikir sekolah, tidak mikir homework, tidak mikir pekerjaan-pekerjaan. Jadi rileks kita, bahagia. Ya, nah itu kan kondisi kebahagiaan seperti itu sebenarnya surga sudah kita gapai. Nah kalau bagi yang misalnya tidak mampu untuk pergi ke 4 suci bersejarah, ya udah kita pergi ke tempat-tempat suci yang ada di Indonesia. Berkunjunglah ke candi-candi Buddhis yang ada di Indonesia. Kalau yang sesama di Pulau Sumatera itu juga banyak candi-candi agama Buddha. Misalnya di Provinsi Riau yang terdekat dengan provinsi kita itu di sana ada Candi Muara Takus. Kemudian di Jambi ada Candi Muaro Jambi. Nah, memang candi-candi agama Buddha itu yang paling banyak adalah terdapat di Pulau Jawa. Ya, kalau di Jawa Barat ada Candi Batu Jaya, kalau di Jawa Tengah banyak sekali. Bahkan candi terbesar di Indonesia dan juga terbesar di dunia itu terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur. Pergilah ke Candi Borobudur. Di sana banyak sekali candi-candi yang lain. Ada Candi Borobudur, ada Candi Pawon, ada Candi Mendut, ada Candi Kalasan, Candi Pelausan, Candi Sewu. Ya, nanti kalau jalan-jalan ke Candi Borobudur bisa mampir ke rumahnya Bu Tri, deket, ya. Ke rumahnya saya juga deket dengan Candi Borobudur. Nah, itu ya. Nah, di Jawa Timur juga ada Candi Jagu, Candi Sukuh, Candi Kidal. Nah, itu. Syukur-syukur kalau bisa kesampaian pergi ke tempat suci bersejarah yaitu Taman Lumbini,
kemudian hutan gaya, ya Bodh Gaya, tentu sekarang sudah bukan berupa hutan. Sekarang tempatnya sudah cantik-cantik karena sudah dijadikan sebagai tempat wisata religi. Kemudian Taman Rusa Isipatana dan juga Kusinara. Tapi ingat, pergi ke sana bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi harus memunculkan keyakinan yang kuat dan penuh rasa bakti. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita berkunjung ke tempat-tempat suci dan bersejarah tersebut? Tentu di sana kita melakukan ritual bakti. Ya, misalnya begitu tiba di tempat itu kita beranjali. Kemudian kita bernamaskara. Nah, seperti contoh, kalau suatu saat saudara-saudari pergi ke Candi Borobudur, sebenarnya naik ke Candi Borobudur itu ada aturannya. Jadi jangan langsung naik dari tingkat 1 langsung sampai ke atas tingkat 3, langsung naik, itu bukan seperti itu. Tapi lakukan naik ke Candi Borobudur itu 1 tingkat kita pradaksina. Kemudian 1 tingkat lagi naik kita pradaksina. Naik lagi sampai tingkat yang paling atas itu pradaksina. Candi Borobudur kan terdiri dari 3 tingkatan ya, ada Kamadhatu, ya kan? Kemudian Rupadhatu dan Arupadhatu. Jadi setiap tingkatan itu kita naik, kemudian kita pradaksina. Nah, setelah tiba di tingkat yang Arupadhatu paling atas, stupa induk, stupa paling besar itu, apa yang kita lakukan? Usahakan kita beranjali, kemudian kita bersujud atau bernamaskara 3 kali, dan di situ kita berdoa. Kita bersyukur, kita menyampaikan aspirasi harapan apa yang kita harapkan dalam hidup ini. Nah, tapi kebanyakan orang pergi ke Candi Borobudur itu hanya turnya saja, hanya jalan-jalannya saja. Sebenarnya namanya juga pergi ke tempat suci agama, itu konteksnya adalah beribadah. Saya sudah berkali-kali ke Candi Borobudur, udah sampai lupa berapa puluh kali. Tapi setiap ke sana saya pasti lakukan itu, pradaksina, kemudian sampai di stupa induk yang paling atas itu saya pasti beranjali, kemudian berlutut, dan saya di situ membacakan parita-parita, kemudian bernamaskara 3 kali. Tapi malah banyak orang yang ngelihatin saya gitu, ditonton, ngapain orang itu gitu ya. Karena mereka memang tidak ngerti. Nah, kita yang sebagai umat Buddha yang ngerti, ya harus kita yang menghormati. Kalau bukan kita siapa? Kita bangga loh. Candi Borobudur itu merupakan candi terbesar di dunia. Dan itu adalah merupakan candi peninggalan agama Buddha. Tuh kan, bangga, kita bangga sekali. Nah, oleh karena itu setiap kita berkunjung ke tempat-tempat suci tersebut, maka lakukanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji, ya, termasuk begitu naik kita jaga kebersihannya, jangan coret-coret dinding candi. Begitu tiba di tempatnya kita beranjali, beri hormat, bersujud, ya, kemudian kita isi batin kita dengan mengambil inspirasi yang terdapat pada candi tersebut. Apalagi kalau kita pergi ke Candi Borobudur, itu di sana terdapat relief. Ya, relief itu adalah merupakan perjalanan hidup Pangeran Siddhartha dari sejak masih berada dalam kandungan ibunya sampai beliau parinibbana. Dan itu sebenarnya kan terkandung perjalanan hidup manusia. Setiap kehidupan manusia itu ada tahapan-tahapannya. Dan setiap tahapan itu harus dijalani dengan fokus, dengan mindfulness. Saudara-saudari, anak-anak yang masih SD, masih SMP, masih SMA, ini namanya adalah masa sekolah. Masa sekolah itu harus dijalani dengan fokus.
Apa tugas utama sebagai seorang pelajar? Ya belajar. Itu namanya fokus. Karena saudara-saudari sedang menjalani tahap sebagai anak-anak yang SD. SMP remaja, kemudian SMA ini remaja mau menuju ke dewasa. Nah, semua tahapan ini harus kita jalani dengan penuh kesadaran. Apabila kita mampu untuk menjalani hidup kita sesuai dengan tahapannya dengan penuh kesadaran, maka hasilnya pasti akan baik. Hasilnya pasti akan luar biasa. Artinya kita tidak akan pernah merasa sia-sia terhadap setiap step, setiap tahapan kehidupan yang kita lewati. Nah, ini semua sudah dicontohkan oleh guru agung kita, Sang Buddha Gotama. Jadi kita sebagai umat Buddha ini sangat-sangat bersyukur. Ada tempat yang bila kita kunjungi dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa bakti, kita akan masuk surga. Tuh kan, menyenangkan? Oke, demikian Dhamma Desana yang saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan harapan besar, semoga kalian semua, kita semua mendapatkan jalan yang mudah hingga pada saatnya nanti kita semua bisa sampai ke tempat-tempat suci bersejarah dalam agama Buddha, yakni Taman Lumbini, Bodh Gaya, Taman Rusa Isipatana, dan Kusinara. Setelah itu kita menjadi orang yang makin baik, orang yang makin terpuji, sampai kita menggapai usia tua, diberkahi dengan kesehatan, terakhir meninggal dunia, masuklah kita ke surga, atau terlahirlah kembali kita di surga. Semoga semua bisa tergapai. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian, semoga kita masih punya talian karma baik, sehingga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, saya tutup dengan salam. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.